Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Nur Hidayat dengan NIM 430502448. Di sini saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran. Apa sih itu ulumul Quran? Yuk langsung saja kita bahas. Ulumul Quran dan peranannya dalam memahami Al-Quran. Pengertian ulumul Quran dibagi menjadi dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Pengertian ulumul Quran secara etimologi. Ulumul Quran merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, ulum dan Quran. Kata ulum berarti sejumlah pengetahuan. Adapun pengertian Al-Quran yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang lafal-lafalnya mengandung mukjizat, membacanya mempunyai nilai ibadah, diturunkan secara mutawatir, dan ditulis pada mushaf mulai dari awal surat Al-Fatihah sampai An-Nas. Secara terminologi, ulumul Quran didefinisikan oleh para ulama antara lain sebagai berikut. Di sini saya mengambil tiga tokoh ulama. Yang pertama, Mana Al-Qatan, yang kedua, Abu Syahbah, yang ketiga, Muhammad Ab-Azim Az-Zarqani. Menurut Mana Al-Qatan, ulumul Quran adalah ilmu yang mencakup pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi informasi tentang asbab an-nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah dan Madinah, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Menurut Abu Syahbah, ulumul Quran adalah sebuah ilmu yang memiliki banyak objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulis, penulisnya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasah mansuh, muhkam mutasyabih, serta pembahasan. Menurut Muhammad Ab-Azim Az-Zarqani, ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dari sisi turunnya, urutan, pengumpulannya, kodifikasi, cara membaca, penafsiran, kemukjizatan, nasih nansuh, penolakan yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya, serta hal yang lainnya. Sejarah perkembangan ulumul Quran. Di sini saya mengambil 5 masa. Yang pertama, masa Nabi Muhammad. Di masa Nabi Muhammad, ilmu Al-Quran telah ada sejak masa Nabi, namun belum tersusun secara sistematis. Para sahabat langsung bertanya kepada Nabi tentang ayat-ayat yang kurang dipahami. Ini untuk menjadi fondasi awal bagi tabi'in. Yang kedua, masa sahabat dan tabi'in. Pada masa ini, ilmu-ilmu Al-Quran mulai berkembang secara lisan. Sahabat besar seperti Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dikenal sebagai penafsir awal yang menyampaikan ilmu-ilmu ini kepada para tabi'in. Yang ketiga, pada masa pembukuan. Abad ke-2 Hijriah menyaksikan upaya pembukuan ilmu-ilmu Al-Quran secara terpisah, seperti ilmu tafsir, asbabun nuzul, dan nas mansuh. Imam Asy-Syafi'i adalah salah satu yang merintis masa pembukuan. Yang keempat, masa integrasi ilmu. Pada abad ke-7 Hijriah, ilmu-ilmu ini mulai diintegrasikan dalam satu kitab. Imam Badruddin Az-Zarkashi dengan kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran menjadi pelopor pertama. Yang kelima, masa puncak dan modern. Imam Jalaluddin Asyuyuti dengan Al-Itqan fi Ulumil Quran menyempurnakan integrasi ini di era modern. Studi ini terus berkembang dengan metodologi baru dan relevansi kontemporer. Ruang lingkup pembahasan ulumul Quran. Berkenan dengan persoalan ini, M. Hasbi Asy-Siddiqi berpendapat bahwa ruang lingkup pembahasan ulumul Quran terdiri atas 6 hal pokok, yaitu yang pertama, persoalan turunnya Al-Quran atau nuzulul Quran. Yang kedua, persoalan sanad atau rangkaian para periwayat. Yang ketiga, persoalan qiraat atau cara pembacaan Al-Quran. Yang keempat, persoalan kata-kata Al-Quran. Yang kelima, persoalan makna-makna Al-Quran yang berkaitan dengan hukum. Yang keenam atau yang terakhir, persoalan makna Al-Quran yang berpautan dengan kata-kata Al-Quran. Cabang-cabang ulumul Quran. Yang pertama, ilmu mawatin al-nuzul, yaitu ilmu ini menerangkan tempat-tempat turunnya ayat, masa awal, dan akhir. Yang kedua, ilmu tawarikh al-nuzul, yaitu ilmu ini menjelaskan masa urutan turunnya ayat dari permulaan sampai surah itu sempurna.
Yang ketiga, ilmu asbab al-nuzul. Ilmu ini menjelaskan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Yang keempat, ilmu qiraat. Ilmu ini menerangkan bentuk-bentuk bacaan Al-Quran yang telah diterima dari Rasul SAW. Ada 10 qiraat yang sah dan beberapa macam pula yang tidak sah. Yang kelima, ilmu tajwid. Ilmu ini menerangkan cara membaca Al-Quran dengan baik. Ilmu ini menerangkan di mana tempat memulai, berhenti, bacaan panjang dan pendek, dan sebagainya. Yang keenam, ilmu i'rab Al-Quran. Ilmu ini menerangkan baris kata-kata Al-Quran dan kedudukannya dalam susunan kalimat. Yang ketujuh, ilmu gharib Al-Quran. Ilmu ini menerangkan makna kata-kata yang ganjil dan tidak terdapat dalam kamus-kamus bahasa Arab. Yang kedelapan, ilmu wujud wa al-nazair. Ilmu ini menerangkan kata-kata Al-Quran yang mengandung banyak arti dan menerangkan makna yang dimaksud pada tempat tertentu. Yang kesembilan, ilmu ma'rifah al-muhkam wa al-mutasyabih. Ilmu ini menjelaskan ayat-ayat yang dipandang muhkam atau jelas maknanya, dan yang mutasyabihat atau samar maknanya, perlu ditakwil. Yang kesepuluh, ilmu nasih wa al-mansuh. Ilmu ini menerangkan ayat-ayat yang dianggap mansuh atau yang dihapuskan oleh sebagian mufassir. Yang ke-11, ilmu badoi Al-Quran. Ilmu ini bertujuan menampilkan keindahan-keindahan Al-Quran dari sudut kesusastraan, keanehan-keanehan, dan ketinggian balaghahnya. Yang ke-12, ilmu i'jaz Al-Quran. Ilmu ini menerangkan kekuatan susunan dan kandungan ayat-ayat Al-Quran sehingga dapat membungkam para sastrawan Arab. Yang ke-13, ilmu tanasub ayat Al-Quran, yaitu ilmu ini menerangkan persesuaian dan keserasian antara suatu ayat dan ayat yang di depan dan yang di belakangnya. Yang ke-14, ilmu aqsam Al-Quran. Ilmu ini menerangkan arti dan maksud-maksud sumpah Tuhan yang terdapat dalam Al-Quran. Yang ke-15, ilmu amsal Al-Quran. Ilmu ini menerangkan maksud perumpamaan-perumpamaan yang dikemukakan Al-Quran. Yang ke-16, ilmu jidal Al-Quran, yaitu ilmu ini membahas bentuk-bentuk dan cara-cara debat dan bantahan Al-Quran yang dihadapkan kepada kaum musyrik yang tidak bersedia menerima kebenaran dari Tuhan. Yang ke-17 atau yang terakhir, ilmu adab tilawah Al-Quran, yaitu ilmu ini memaparkan tata cara dan kesopanan yang harus diikuti ketika membaca Al-Quran. Kesimpulan dari saya yaitu, dari pembahasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran adalah kumpulan sejumlah ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran, yang mempunyai ruang lingkup pembahasan yang luas. Pertumbuhan dan perkembangan ulumul Quran menjelma menjadi suatu disiplin ilmu melalui proses secara bertahap dan sesuai dengan kebutuhan dan kesempatan untuk membenahi Al-Quran dari segi keberadaan dan pemahamannya. Jadi, Al-Quran adalah pedoman hidup bagi manusia yang disajikan dengan status sastra yang tinggi. Kitab suci ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia semenjak Al-Quran diturunkan, terutama terhadap ilmu pengetahuan, peradaban, serta akhlak manusia. Sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.